Baiklah, sekarang kita lihat beberapa contoh soal ya berkaitan dengan definisi pangkat, pangkat 0 sama pangkat negatif. Oke, kita perhatikan contoh yang pertama. Tuliskan dalam notasi pangkat. Ya, kalau kita perhatikan contoh yang ini, yang A, yang bagian A dulu. 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Ini angka 3-nya berulang sebanyak 4 kali. Nah, sehingga bisa kita nyatakan dalam notasi pangkat 3 dipangkatkan dengan 4. Artinya perkalian suatu perkalian berulang yang bilangan pokoknya 3, kemudian berulang sebanyak 4 kali, berarti pangkatnya 4. Jadi kita bisa tuliskan sebagai 3 dipangkatkan dengan 4. Ya. Kalau ditanyakan nilainya, berarti bisa kita juga tuliskan nilainya 3 kali 3 9 kali 3 27 kali 3 81. Kemudian kita lihat yang B-nya. Kita perhatikan 2P dikalikan dengan 2P dikalikan dengan 2P. Nah, di sini faktor 2P-nya berulang sebanyak 3 kali. Jadi kalau kita nyatakan dalam notasi pangkat, ya bisa kita tuliskan sebagai 2P pangkat 3. Nah, ini hati-hati pernyataan 2P pangkat 3. Jadi kalau dituliskan seperti ini, pangkat 3-nya itu adalah milik 2P. Jadi yang berulang sebanyak 3 kali adalah 2P, seperti ini. Tetapi akan berbeda halnya dengan tanpa kurung. 2P pangkat 3. Ini hati-hati. Ya. Nah, kalau 2P pangkat 3 berarti ini bisa dituliskan 2 dikalikan P dikalikan dengan P kalikan dengan P. Jadi si pangkat yang ini, pangkat 3-nya adalah cuma milik P. Sehingga yang berulang sebanyak 3 kali juga adalah P. Jadi berbeda antara pernyataan dalam kurung 2P pangkat 3 dengan pernyataan yang ini tanpa kurung. Ya, hati-hati ini dalam pengerjaan soal seperti ini. Oke. Nah, sekarang kita lanjutkan ke contoh berikutnya. Sederhanakan yang bagian A itu negatif 3Y pangkat 2. Per definisi, negatif 3Y dipangkatkan dengan 2. Negatif 3Y pangkatkan dengan 2. Ini kurungnya di sini ya. Nah, artinya faktor negatif 3Y-nya berulang sebanyak 2 kali. Jadi, bisa kita tuliskan faktor negatif 3Y berulang secara perkalian sebanyak 2 kali. Jadi, negatif 3Y dikalikan dengan negatif 3Y. Bilangan yang kita satukan, negatif 3 dikalikan dengan negatif 3. Negatif 3 dikalikan dengan negatif 3. Kemudian Y-nya kita satukan juga, Y dikalikan dengan Y. Negatif 3 kali negatif 3 hasilnya adalah 9. Sementara Y kali Y berarti Y pangkat 2. Jadi bentuk sederhananya bisa kita tuliskan sebagai 9Y pangkat 2. Oke, kemudian yang B-nya. Negatif 2 dipangkatkan dengan 2, dikalikan dengan X, kemudian dikalikan dengan Y, dikalikan dengan Y, dikalikan dengan negatif X, dipangkatkan dengan 2. Nah, ini hati-hati juga negatif 2 dipangkatkan dengan 2. Artinya, pangkat 2 di sini milik 2, bukan negatif 2. Jadi, agak berbeda dengan kalau misalkan dituliskannya yang ini sangat-sangat berbeda kalau ada kurung dituliskan. Negatif 2 pangkat 2. Kalau ini berarti kan negatif 2 dikalikan dengan negatif 2. Hasilnya adalah 4. Sementara kalau yang soal kita di sini tanpa ada kurung. Berarti negatif 2 pangkat 2 bisa kita tuliskan negatif. Nah, 2 pangkat 2-nya 2 dikalikan dengan 2. Kalikan dengan X, dikalikan dengan Y, dikalikan dengan Y. Nah, negatif X pangkat 2, nah ini negatif X dikalikan dengan negatif X. Jadi
faktor negatif X-nya berulang sebanyak 2 kali. Negatif 2 dikalikan dengan negatif 2, negatif 4, dikalikan negatif kali negatif positif, X kali X kali X, berarti kan X dikalikan dengan X dikalikan dengan X, dan Y dikalikan dengan Y. Sehingga bentuk yang sederhananya adalah negatif 4 kali X pangkat 3 dikalikan dengan Y pangkat 2. Ini bentuk yang paling sederhananya. Oke, itu yang untuk contoh yang kedua. Kita lanjutkan contoh yang ketiga. Tulislah tanpa menggunakan notasi pangkat. Jadi kita mencari hasil pangkatnya. Berarti 3 pangkat 1, semua bilangan berpangkat, kalau dipangkatkan 1 hasilnya bilangan pokok sendiri, 3. Nah, sementara 2 pangkat 0 tadi, semua bilangan kalau dipangkatkan 0 hasilnya adalah sama dengan 1. Yang C, negatif 5X dipangkatkan dengan 1, semua bilangan berpangkat yang memiliki pangkat 1 adalah bilangan pokok sendiri. Berarti negatif 5X bilangan pokoknya. Dan yang D, negatif 2,135 dipangkatkan dengan 0, semua bilangan apapun yang kalau dipangkatkan 0 hasilnya adalah sama dengan 1. Ya. Oke, berikutnya kita lihat contoh yang keempat. Yang bagian A. 2 pangkat negatif 3. Tadi, ingat lagi, sama Pak ditulis lagi nih. A pangkat negatif N sama dengan 1 per A dipangkatkan dengan N. Ini. Ya. Nah, berarti 2 pangkat negatif 3. Kalau kita bandingkan dengan rumus kita, A pangkat negatif N, berarti A-nya adalah 2, N-nya adalah 3, ya, sehingga bisa kita tuliskan 1 per 2 pangkat 3. Nah, kalau dinyatakan hasilnya, 2 pangkat 3 kan 8, berarti 1 per 8. Nah, sementara itu yang bagian B-nya, yang bagian B, negatif 3 dipangkatkan dengan negatif 5. Nah, kalau kita bandingkan dengan rumus kita, A pangkat negatif N, berarti A-nya adalah negatif 3, N-nya adalah 5, sehingga bisa kita tuliskan 1 per negatif 3 dipangkatkan dengan 5. Oke, ini bisa juga diuraikan, negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 kali negatif 3 sebanyak 5 kali. Kita perbaiki ini, jadi 1 per ini ya. Oke, jadi 1 per apa jawabannya? Negatif kali negatif kali negatif kali negatif kali negatif, ya. Negatif kali negatif kan positif, kali negatif negatif kali negatif positif kali negatif negatif. Ya, jadi tandanya negatif. Kemudian 3 kali 3 9 kali 3 27 kali 3 81 kali 3 243. Jadi nilainya adalah 1 per negatif 243, atau boleh juga dituliskan sebagai negatif 1 per 243. Ya. Nah, kemudian yang C, yang bagian C-nya, 2P dipangkat negatif 3. Per definisi, kalau kita bandingkan dengan rumus kita, A pangkat negatif N sama dengan 1 per A pangkat N, maka A-nya itu 2P, N-nya negatif 3. Sehingga bisa kita tuliskan 1 per 2P dipangkatkan dengan 3. Kalau diuraikan menggunakan definisi, berarti 1 per 2P dikali dengan 2P dikali dengan 2P. Oke, sama dengan 1 per bilangannya dulu kita kalikan, 2 kali 2 kali 2, 8. Sementara P kali P kali P adalah P pangkat 3. Jadi nilainya adalah 1 per 8 P pangkat 3.
Baiklah anak-anak, sampai sini ada pertanyaan ya berkaitan dengan definisi pangkat, pangkat 1, pangkat 0, dan pangkat negatif.